Oke, baiklah. Kuliah pada siang hari ini itu kita akan mengambil topik tentang error ya, error selama pengukuran. Kalian bisa melihat dengan jelas, tidak blur begitu? Jelas ya, tidak blur ya. Oke, sip. Berarti ini saya tidak share tapi menggunakan apa namanya pin. Kalian pin saja virtual cam saya ini. Nah, di dalam bab ini saya nanti akan menjelaskan tentang berbagai macam error yang mungkin terjadi selama proses akuisisi data ya, dan jenis-jenis error yang mungkin bisa muncul di dalam proses pengukuran ya. Oke, jadi ini dimulai dari error. Yang kita sebut sebagai error itu adalah kesalahan ya. Jadi apa namanya, kesalahan yang mungkin bisa muncul pada saat pengukuran ya. Pada saat pengukuran kita bisa bahwasanya nilai yang didapatkan itu bisa menjadi salah ya, bisa menjadi salah karena berbagai sebab ya. Jadi mestinya ini menjadi sangat penting di dalam sistem pengukuran, sembarang sistem pengukuran itu kita mencoba untuk mengurangi error ini sehingga berada dalam level yang paling minimum ya, level paling minimum, sehingga atau dengan kata lain kuantitas yang kita hasilkan nanti itu masih dominan ya bila dibandingkan dengan error yang mungkin muncul dari pembacaan keluaran instrumen ya. Oke, nah jadi kita bisa mengawali error ini itu dari suatu keadaan di mana ketika error itu biasanya muncul pada proses pengukuran ya, yang biasanya bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah systematic error, kemudian yang kedua adalah random error. Jadi secara garis besar error bisa dibagi menjadi dua ya, dari systematic error dan random error ya. Systematic error ini merupakan error yang terbaca atau ikut terbaca dan konsisten ya. Dia konsisten dari nilai yang kita dapatkan. Ya, jadi kalau kita mendapatkan nilai sistematik yang positif, maka nilai positif itu akan terus ikut di dalam pengukuran kita. Ya. Jadi ini disebut sebagai error sistematik ya. Oke, jadi sumber utama dari error sistematik ini itu biasanya pengukuran apa namanya yang terjadi selama pengukuran itu biasanya disebabkan oleh perubahan lingkungan ya, perubahan lingkungan. Karena di awal dulu di kuliah sebelumnya kita sudah menyatakan bahwasanya perubahan lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap data yang kita dapatkan ya. Nah, kemudian sumber yang lain itu biasanya terkait dengan sensor yang digunakan ya, sensor yang digunakan. Jadi misalkan saja kalau misalkan kita melakukan pengukuran menggunakan meteran begitu ya, kita melakukan survei geolistrik menggunakan meteran begitu, itu bisa jadi error sistematik ini muncul karena meteran tadi tertarik begitu ya, tertarik atau bengkong begitu, sehingga menimbulkan kesalahan ukur ya, kesalahan ukur di lapangan, kesalahan posisi di lapangan ya. Jadi intinya seperti itu ya. Contoh yang lain misalkan saja instrumen yang tidak terkalibrasi
Instrumen yang tidak terkalibrasi akan menyebabkan error sistematik ya. Jadi apa namanya, misalkan kita melakukan pengukuran tegangan begitu dengan voltmeter yang tidak terkalibrasi, itu mestinya akan menyebabkan apa namanya, kesalahan yang itu terus-menerus ya ada, dan biasanya kesalahannya itu linier begitu ya. Jadi sistematik ya, linier di situ. Oke, kemudian juga kadang-kadang kita juga mendapatkan kesalahan sistematis berupa drift ya. Drift di instrumen. Misalkan saja di instrumen kita gravity. Instrumen gravity itu ada kesalahan pengukuran yang berupa drift ya. Kesalahan apungan yang dimungkinkan itu karena perbedaan nilai konstanta pegas akibat pemakaian. Ya, jadi ketika dalam sebuah survei yang kita menggunakan pegas itu secara berulang dalam waktu yang relatif dekat begitu, itu bisa diasumsikan bahwasanya nilai konstanta pegas dari pegas yang dipakai di gravimeter itu ada koreksinya ya, ada perubahan nilai K-nya, sehingga otomatis output dari pegas atau output dari gravimeter yang kita ukur itu ada systematic error akibat drift itu tadi ya. Kemudian misalkan saja di dalam geolistrik lagi, jadi kita melakukan survei, kemudian kita memasang kabel ya, memasang kabel dengan kontak yang tidak bagus ya, dengan kontak yang tidak bagus, sehingga tahanan kontak antara elektroda dengan kabel misalkan itu kurang bagus ya. Jadi poor cabling ya, jadi kita menyambungkan kabelnya itu kurang terlalu bagus, sehingga ada hambatan yang cukup besar di situ. Nah, itu akan menyebabkan error sistematik di dalam pengukuran kita ya. Jadi di dalam kajian ini nanti kita ingin coba bagaimana kita mengeliminasi atau memperkecil error yang kita dapatkan tadi. Oke ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa nilai error sistematis ini yang tertulis di dalam spesifikasi yang terpublish ya. Tertulis di situ errornya sekian persen. Misalkan pembacaannya adalah ini, tetapi plus minusnya sekian persen. Nah, jadi kadang-kadang dituliskan semacam itu. Itu adalah error sistematik ya yang dimiliki instrumen. Ya, mungkin akibat suhu, bisa akibat pemakaian dan sebagainya. Oke ya. Biasanya kalau instrumennya itu cukup bagus, itu biasanya ada penjelasan tentang beberapa error yang bisa terjadi di situ. Jadi ada plus minusnya biasanya ya. Plus minus sekian. Bisa dalam satuan persen, bisa dalam satuan parameter yang diukur. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan gitu ya. Ini baru yang pertama ini ya. Oke. Kemudian yang kedua ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, yang kedua adalah random error ya. Random error itu ini saya bacakan saja. Random error are perturbation of the measurement either side of the true value caused by random and unpredictable effect. Nah, jadi random error itu merupakan kesalahan pembacaan yang muncul secara random ya, Jadi acak begitu. Dan efeknya muncul dari efek yang tidak diprediksi ya. Oke, jadi misalkan saja munculnya error, di sini tertulis munculnya error positif dan error negatif yang ada akibat pengukuran yang berulang ya. Jadi kita bisa melakukan pengukuran yang berulang, kita sudah buat sedemikian sehingga suasananya, lingkungannya sudah sama persis, tetapi ketika kita ukur itu nilainya beda. Itu random error ya. Nah, ini mestinya kita alami di semua pengukuran geofisika ya.
semua pukulan geofisika. Jadi kita itu ngukur, misalkan saja geomagnet ya, kita ngukur di satu tempat, kita sudah asumsikan diam semua ya, tidak ada perubahan apapun begitu, kita coba ngukur di situ. Nilainya juga berubah, misalkan berbeda 2 nanotesla, 3 nanotesla begitu. Nilainya bisa berubah. Saya ngukur lagi berubah lagi, ngukur lagi berubah lagi ya. Jadi ini adalah disebut sebagai random error ya. Random error. Ini dikenal dengan istilah random error. Nah, jadi random error ini untungnya itu biasanya nilainya kecil. Ya, nilainya kecil, tetapi tidak bisa diprediksi. Kok kenapa kok ada error ya? Gitu kan, kita kadang-kadang pengukuran geolistrik ya di lapangan itu nilainya itu tidak konstan segitu, tapi ngukur 4 kali nilainya kok berubah terus. Padahal kita gunakan instrumen yang sama, kita tidak udik-udik sistem yang ada di situ, kita cuma ngukur berulang, ngukur lagi kok nilainya berbeda lagi. Nah, ini adalah random error. Dan mestinya random error ini nilainya kecil, harusnya kecil. Nah, kalau random error itu besar, itu bermasalah nanti jadinya. Ya, jadi keakurasian instrumennya menjadi dipertanyakan ya. Jadi nilainya itu jadi acak gitu ya. Nilainya acak dan tidak konsisten ya. Itu ngukur apa ini tidak konsisten. Nah, beberapa instrumen yang kita buat sendiri, yang instrumen yang kita create sendiri, kita desain sendiri gitu, itu ketika dibawa ke lapangan, ketika dibawa pengukuran di lapangan, itu kadang-kadang dia semakin siang itu pembacaannya itu menjadi semakin ngawur ya dia. Semakin siang itu pembacaannya itu semakin bermasalah kelihatannya ya, karena mungkin semakin panas ya. Jadi keacaannya semakin tinggi, padahal kita nggak tahu kenapa. Ya, kita nggak tahu kenapa kok nilai acaknya itu semakin tinggi. Dan nilainya benar-benar acak ya, nilainya benar-benar acak. Mestinya kalau suatu instrumen itu sebagai fungsi suhu, kalau suhunya naik otomatis ada systematic error ya, ada error sistematik. Tetapi di sini nilainya itu acak, nilainya itu apa namanya bervariasi begitu ya. Tingkat keacakannya semakin tinggi ketika semakin siang. Nah, kita sudah beberapa kali mencoba itu ya. Naniura itu juga iya. Naniura itu kalau semakin siang itu apa namanya keacakan nilainya semakin tinggi. Alatnya tidak kita apa-apain, elektrodanya tidak kita apa-apain, kita ngukur lagi, itu nilainya berubah lagi, ngukur lagi berubah lagi, ngukur lagi berubah lagi. Nah, jadi ini memang gangguan yang random ya, kita unpredictable. Ini ngopo sebabnya itu kita tidak begitu tahu ya. Oke, jadi mestinya nilai-nilai yang random ini, ya nilai yang random ini kalau kita melakukan pengukuran yang banyak sekali di situ, itu mestinya akan berosilasi istilahnya ya, akan bervariasi di sekitar suatu titik ya, sekitar suatu titik. Yang nantinya suatu titik itu nanti kita anggap sebagai nilai yang benar akibat dari random error itu. Itu nanti kita bahas setelah ini ya. Oke. Nah, permasalahan error itu nanti itu biasanya khususnya untuk random ya. Kalau yang random itu karena memang dia itu bukan dari instrumennya, ya mungkin dari instrumennya tapi tidak diprediksi, nilainya itu tidak jelas begitu. Itu biasanya akan diselesaikan dengan selesaikan dengan statistik ya, secara statistik ya. Kita akan mendapatkan nilai the best dari nilai random itu tadi. Ya, jadi dari pendekatan, ada yang pendekatan probabilistik, ada yang pendekatan density function, ada yang pendekatan pendekatan Gauss begitu ya. Jadi intinya random error itu bisa diselesaikan dengan statistik. Ya, salah satu cara untuk menyelesaikannya adalah statistik. Karena memang nilainya ya kita tidak bisa memprediksi perubahannya seperti apa. Nah, jadi kita mestinya bisa membedakan ya
Jadi kita bisa membedakan antara error sistematik dan error random, ya. Jadi di dalam setiap kali kita melakukan pengukuran geofisika, kita bisa membayangkan error apa yang akan kita dapatkan. Jadi kita bisa memilah-milah ini tuh kira-kira errornya sistematik atau errornya random. Jadi kalau error sistematik, sekali lagi itu pengaruhnya tadi ada dari lingkungan, dari cara kita mengukur, dari suhu mungkin, atau dari kalau geolistrik ya cara memasang elektroda, kontak dan sebagainya. Itu akan menimbulkan error sistematik. Oke, jadi bisa dikatakan kalau systematic error itu biasanya akibat human, akibat orang atau akibat instrumen itu sendiri. Tapi kalau random itu memang benar-benar unpredictable, ya, dia dari mana kita juga tidak tahu. Tapi nilainya itu tidak stabil begitu. Oke ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita masuk ke sumber error sistematik. Jadi yang pertama kita bahas dulu tentang systematic error. Ya, ini ada cukup banyak contoh ya di systematic error, sudah seperti saya sampaikan tadi. Jadi systematic error ini di kebanyakan instrumen itu biasanya terkait dengan toleransi, ya, batas toleransi dari komponen-komponen yang ada di dalam instrumen tersebut. Jadi mereka kadang-kadang komponen-komponen itu ada umurnya, ya, ada umurnya. Jadi pemakaian dalam jangka waktu tertentu itu perlu dilihat ulang, atau perlu diganti, atau perlu dikalibrasi ulang. Ya. Di sisi lain, error sistematik ini juga bisa dipengaruhi oleh efek gangguan lingkungan, ya. Gangguan lingkungan yang ya mungkin lewat gangguan atau lewat cara mengukurnya, ya, itu bisa menimbulkan error gitu ya. Oke, jadi dari sini kita bisa bagi menjadi berbagai sebabnya, ya, sebab error sistematik ini. Itu yang pertama itu gangguan sistem, ya. Jadi gangguan sistem dari sebuah pengukuran, ya, dari sebuah pengukuran. Jadi perbedaan nilai akibat sistem pengukuran atau dari langkah atau proses pengukuran itu akan membuat systematic error yang ya biasanya dijadikan terdakwa utama itu, ya. Jadi terdakwa utama systematic error itu karena cara ngukur kamu yang kurang pas begitu. Oke ya, biasanya seperti itu. Tetapi kita bisa lihat seperti ini, misalkan ya, saya punya air panas yang saya letakkan di dalam wadah begitu. Kemudian saya pengen mengukur suhunya dengan termometer air raksa, ya, termometer gelas air raksa itu. Ya mestinya temperatur awal dari termometer air raksa tadi temperatur ruang, ya, jadi suhunya suhu ruang. Kemudian kita masukkan di dalam air panas itu tadi. Ya, tentu saja ada gangguan mestinya, ya. Jadi karena saya menggunakan instrumen termometer yang saya masukkan ke dalam air tanah, jadi mestinya ada gangguan suhu di dalam air panas itu tadi, ya. Jadi heat transfernya itu akan menyebabkan suhunya terganggu mestinya, ya, suhunya tidak terbaca yang sebenarnya. Oke ya, ini contoh yang paling gampang, ya. Kemudian contoh yang kedua itu misalkan saja kita pengen melakukan pengukuran tekanan air, ya, tekanan air itu kita, atau aliran air saja, ya, kita mengukur aliran air, kita mengukur debit air.
Katakanlah Pak Nukman begitu pengen melakukan pengukuran debit fluida, ya bukan air ya, bisa air panas nih, tapi bisa fluida uap begitu, air panas saja, pengen melakukan pengukuran debit air panas dengan menggunakan flow meter. Ketika kita memasukkan flow meter ke dalam sistem aliran di situ, mestinya flow meter tadi akan mengganggu aliran, ya, mengganggu debit yang kita ukur. Ya, mengganggu debit yang kita ukur, sehingga mestinya debit yang diukur akan berbeda dengan yang debit sebenarnya walaupun sedikit. Nah, ini juga termasuk dari systematic error. Ya, systematic error. Ya, jadi karena ada perbedaan nilai atau perbedaan nilai sedikit dengan nilai sebenarnya karena gangguan dari instrumen yang kita gunakan. Contohnya lagi, misalkan kita melakukan pengukuran SP ya, self potensial. Self potensial yang nanti bisa ditunjukkan di contoh ilustrasi di gambar di bawah ini. Ya, contoh di bawah ini. Ini misalkan pada rangkaian listrik semacam ini dari kasus Stevenin ya. Saya punya sebuah rangkaian semacam ini yang di gambar A sebelah kiri ini ya. Saya punya rangkaian sebelah ini yang pengen dihitung voltmeternya atau voltasenya dari dua titik ini ya, dengan menggunakan voltmeter di sebelah kanan ini. Ya, dengan menggunakan voltmeter di sebelah kanan ini. Nah, solusi biasanya kalau kita di kuliah elektronika geofisika ya, di bagian yang analog, itu solusi dari kasus semacam ini itu kita bisa mendekati dengan teorema Thevenin. Teorema Thevenin itu kita bisa membuat suatu sistem yang bentuknya semacam ini, sehingga R yang di sebelah kanan, sebelah kiri ini bisa diwakili oleh RAB. Ya, RAB di sini nih. Nah, tentu saja RAB ini merupakan nilai resistivitas pengganti dari konsep Thevenin untuk setiap R yang ada di sini. Jadi kita bisa mengganti seluruh R yang ada di sini dengan RAB ini ya. RAB. Ya, jadi R Thevenin di sini nih. Nah, kemudian kita bisa, setelah kita sederhanakan rangkaian yang di sini menjadi rangkaian Thevenin seperti ini, maka kita punya sumber yang berasal dari sistem di sini ini mengalir arus IM, di mana di situ ada hambatan tunggal RAB. Oke ya. Dengan yang di sebelah kanan ini tentu saja masih sama, tetapi di sebelah kanan ini voltmeternya mengandung RM ya, atau tahanan dari instrumen, tahanan voltmeter ini. Nah, tentu saja kalau kita melakukan pengukuran dengan voltmeter ini, mestinya RM ini juga akan berpengaruh ya. RM ini akan berpengaruh ya. Jadi yang EO yang kita ukur, EO sebenarnya ini ketika kita ukur menggunakan voltmeter yang di sebelah kanan ini, itu tegangannya akan dipengaruhi oleh besarnya RM ya, tegangannya dipengaruhi oleh besarnya RM ya. Nah, jadi kita akan mendapatkan pernyataan bahwasanya hasil pengukuran hasil pengukuran dari voltmeter ini akan dipengaruhi oleh besarnya RM ini. RM itu dikenal dengan impedance instrumen ya, atau input impedance. Ya, input impedance. Jadi hasil pengukuran voltase sangat dipengaruhi oleh RM. Oke ya, jadi supaya EM dan E0-nya ini nilainya 1, kan harusnya 1 ya bagusnya ya, EM per E0 ini. Karena EM sama dengan E0 kalau nilainya 1. Maka ini supaya menjadi 1, maka RM ini harus sangat besar. RM ini harus sangat besar. Misalkan RM ini 1 juta, RAB ini 1. Ya, berarti 1 juta dibagi 1 juta 1. Ya kan, mendekati 1 ya. Tetapi akan sangat berpengaruh kalau RM yang kita gunakan di input tegangan input impedan dari voltmeter ini. Misalkan besarnya adalah 10 ohm begitu ya. 10 ohm
Padahal yang diukur ini juga nilainya adalah 10 ohm, maka ini adalah 10 dibagi 20, setengahnya. Jadi tegangan yang diukur itu tidak benar ya, tidak sesuai dengan tegangan yang sebenarnya. Nah, inilah kenapa ketika kita menggunakan voltmeter itu dipilih sebuah voltmeter yang input impedance-nya sebesar mungkin. Ordernya biasanya sudah mega ohm ya. Bisa 10 mega ohm, 100 mega ohm begitu. Ya. Karena yang kita ukur ordernya mungkin dalam order kilo ohm begitu ya, kilo ohm. Tapi kalau yang diukur adalah mega ohm, maka kita membutuhkan voltmeter yang juga input impedance sangat besar ya, giga ohm seperti itu. Karena apa namanya akan terjadi error pengukuran semacam ini. Oke ya, ini juga menyebabkan error sistematik tergantung dari instrumen yang kita pakai. Ya, ini menjadi error sistematik yang tegangan yang kita ukur itu akan selalu berbeda dan nilainya itu konsisten begitu ya, berbeda tapi konsisten. Jadi dia bisa seperti di kuliah sebelumnya, kalian mungkin pernah melihat atau mendengarkan tentang zero drift ya. Zero drift atau sensitivity drift. Nah, itu akibat semacam ini. Ya, jadi karena error sistematik itu bisa dinyatakan dengan sensitivity drift ya, atau zero drift. Jadi karena adanya apa namanya perbedaan nilai akibat instrumen yang dipakai itu tidak sesuai misalkan. Oke ya, kira-kira semacam itu. Nah, ini adalah contohnya kalau dalam kasus yang ini tadi kita gunakan sebagai contoh ya. Jadi kita mengasumsikan komponen dari sirkuit di rangkaian gambar 31 sebelumnya ini tadi ya, itu punya R sekian ya, R1 itu 400 ohm, R2 sekian, R3 sekian, R4 dan R sekian. Oke. Ya, jadi the voltage across AB is measured by a voltmeter whose internal resistance, jadi RM ini 9500 ohm. Oke, jadi berapakah nilai tegangan yang terukur dari sistem ini? Oke ya, jadi bisa diperhitungkan. Ini sudah ada jawabannya, jadi bisa kalian lihat dari buku yang saya sampaikan di apa namanya di Google Classroom itu ya. Jadi bisa didapatkan ternyata errornya sekitar 5% ya, 5%, atau nilai E yang terukur itu 0,95 kalinya. Ya, jadi lebih kecil ya, E yang terukur lebih kecil 5%. Jadi errornya 5%. Oke, begitu. Jadi R ini tadi apa namanya kita hitung dari ini ya, dari ini kita bisa R1 dan R2 ini berarti seri nanti diparalel dengan R3. R3 itu dengan R4 ini seri, nanti diparalel dengan R5 begitu. Oke ya, jadi apa namanya seperti itu nanti menjadi RAB ya, RAB yang rumusnya adalah seperti ini. Silahkan kalian coba utik-utik sendiri karena ini sudah disampaikan di fisika dasar 2 sama di elektronika geofisika. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lari ke sumber error sistematik. Ya. Sumber error sistematik. Oke, sebentar. Ya, oke. Jadi sumber error sistematik. Sorry, tadi juga sama ya sumber error yang ini nomor 1. Sorry, tadi ini nomor 1, yang ini nomor 2. Sumber error sistematik yang nomor 2. Ya, saya kok agak blank ini tadi ya. Yang nomor 2 itu adalah gangguan akibat lingkungan input ya, gangguan akibat lingkungan input ya. Jadi lingkungan ini itu biasanya atau input dari lingkungan ini itu biasanya dikenal dengan
apa namanya, input semu begitu ya. Istilahnya adalah input semu. Ya, input semu. Nah, input semu ini muncul akibat beberapa instrumen atau beberapa komponen yang kita pakai itu terpengaruh oleh lingkungan, terpengaruh oleh kondisi di mana kita melakukan pengukuran. Ya, jadi apa namanya, lingkungan tadi akan menyebabkan perubahan ya, perubahan dari sensor yang kita pakai, bisa saya katakan semacam itu. Jadi larinya nanti akan ke sensitivity drift seperti yang saya sampaikan tadi, sensitivity drift atau zero drift, karena seperti di contoh kemarin itu sebuah instrumen kalau saya gunakan untuk melakukan pengukuran pada suhu A itu mendapatkan nilai B misalkan, tapi kalau misalkan A plus 2 itu nilainya adalah B plus 3 begitu ya. Padahal yang diukur bukan suhu ya, tapi lingkungan pengukurannya menjadikan nilai yang didapatkan menjadi berbeda. Ini juga sistematik akibat input dari lingkungan. Oke ya. Oke. Jadi misalkan saja kita punya contoh semacam ini ya. Terdapat sampel batuan dengan berat 1 kg beserta wadahnya. Ya, jadi saya punya wadah, di dalamnya ada batuan, beratnya totalnya adalah 1 kilo. Jadi ketika ditimbang itu wadahnya itu beratnya adalah 0,2 kilo atau 200 gram. Nah, jadi ketika saya lakukan penimbangan terhadap batuan plus wadahnya tadi, itu ada 3 kemungkinan dari hasil pengukuran kita. Yang pertama itu memang benar bahwasanya berat batuannya adalah 0,8 kilo. Fix ini ya, karena berat wadahnya adalah 0,2 kilo, berat totalnya 1 kilo, maka berat batuannya adalah 0,8 kilo. Itu yang kemungkinan yang pertama, kemungkinan standar, kemungkinan ketika semuanya baik-baik saja ya, kemungkinan ketika alat ukurnya oke ya, sensornya oke, prediksi lingkungan juga oke. Tetapi kita juga bisa mendapatkan kemungkinan yang kedua. Yang kedua, itu apakah wadah yang besar beratnya 0,2 kilo ini tadi itu sudah diukur pada lingkungan yang benar. Ya. Apakah wadahnya itu sudah diukur pada lingkungan yang benar? Ya, sudah benar 0,2. Jangan-jangan wadahnya tadi itu beratnya sebenarnya 1 kilo. Ya, pada pengukuran, pada saat pengukuran wadah itu sebenarnya wadahnya 1 kilo tapi terbaca 0,2 kilo. Jadi sebenarnya wadah kosong ini, bukan ada batuannya. Nah, jadi ini jadi problem lagi untuk yang kemungkinan kedua. Jadi apakah benar wadahnya itu segitu? Apakah benar pengukuran wadahnya sebesar 0,2 kilo itu tadi? Oke ya. Nah, kemudian yang ketiga ini bisa jadi lebih complicated lagi ya. Bisa jadi berat batunya tadi adalah 0,5 kilo. Kan karena kesalahan wadah, pengukuran wadah adalah 0,5 kilo. Jadi wadahnya itu bisa jadi pengukurannya salah dan errornya adalah menunjukkan 0,5 kilo. Jadi nilainya 0,5 kilo wadahnya tadi, maka batuannya adalah 0,5 kilo. Nah, ini hal-hal semacam ini, ketiga kemungkinan semacam ini itu sering kita hadapi di dalam geofisika ya. Kita semuanya mengasumsikan bahwasanya kita mendapatkan kasus yang nomor 1 ini, yang real. Berat batuannya ya sekian itu, kita melakukan pengukuran ya sekitar sekian itu. Ya, tanpa kita melakukan kajian terhadap parameter-parameter yang lain. Oleh karena itu, saya sarankan kepada kita ya, saya menyarankan buat saya sendiri, kalau kita ke lapangan itu sebaiknya kita tinjau semua parameter fisik yang akan mempengaruhi hasil pengukuran kita. Ya, mungkin kalian sudah skripsi mungkin ya,
dan ada mungkin yang mengambil tentang petrofisik ya, atau data log begitu. Nah, data log itu koreksi terhadap datanya banyak sekali ya. Koreksi terhadap data apapun itu banyak sekali. Nah, ada koreksi ini, koreksi lumpur, koreksi kelembapan, koreksi macam-macam. Ada koreksi berbagai macam koreksi dari sensor yang digunakan. Nah, itu harus dipenuhi ya, harus dipenuhi karena ini juga akan menyebabkan systematic error yang ketika kita paksakan itu akan systematic error akan muncul. Jadi kasus yang kedua ini systematic error ini. Ya, systematic error karena instrumen yang digunakan sebelum kita lakukan pengukuran itu ternyata sudah error. Ya, jadi penentuan berat wadah yang 0,2 kilo ini ternyata sudah error. Sebelumnya sudah error. Sudah salah begitu ya. Oke ya, jadi kira-kira bayangannya semacam itu ya. Jadi itu contohnya ya, contohnya semacam itu. Nah, di dalam kondisi pengukuran secara umum tentu saja akan sangat sulit untuk menghindari environmental input tadi ya. Ya, kita sebut sebagai akibat lingkungan input ini tadi ya, itu kadang-kadang sulit ya, karena bisa jadi kita tidak bisa mengkontrol atau kita tidak mungkin bisa mengkontrol kondisi lingkungan itu tadi yang menyebabkan semacam itu. Jadi bisa dibayangkan kondisi lingkungan itu tidak hanya suhu, cuaca begitu ya, tetapi instrumennya sendiri menyebabkan kondisi lingkungan yang menyebabkan error sistematik gitu ya. Oke. Nah, kemudian oleh karena itu pada saat orang-orang meng-create instrumen atau desainernya ya, desainer sistemnya, itu mereka biasanya mendapatkan salah satu tugas itu untuk mengurangi ya kemungkinan perubahan nilai akibat environmental input ini tadi, atau memberikan satu solusi berupa koreksi ya, koreksi dari nilai pembacaannya ya, koreksi dari nilai pembacaannya. Oke, jadi kalau membuat instrumen yang benar-benar harus fix itu agak complicated memang. Dan sebagian besar instrumen di geofisika itu adalah instrumen lapangan. Instrumen lapangan itu jelas sekali kondisi lingkungan akan sangat mempengaruhi sistem. Ya, beberapa peralatan fisika itu bisa diletakkan dalam kondisi yang ber-AC begitu, harus dingin begitu ya. Seperti SEM, TEM itu semuanya harus dingin. Lain halnya dengan alat geofisika. Alat geofisika itu digendong, dibawa kemana-mana, penuh dengan goncangan, penuh dengan suhu yang tinggi, kelembapan tinggi, kadang-kadang terpercik air hujan juga. Dan ini harus dipikirkan oleh desainer instrumen geofisika yang khusus lapangan itu tadi, untuk sedemikian sehingga bisa meminimalisir input lingkungan ini tadi. Sampai sini ada yang mau didiskusikan, jadi saya ngomong panjang lebar ini, siapa tahu ada yang mau bertanya atau berdiskusi. Oke. Jadi di dalam alat ukur itu memang biasanya sudah ada kalibrasinya ya. Jadi kita memang harus percaya pada kalibrasi. Kalibrasi, kalau memang ada prosedur kalibrasi harus kita ikutin. Karena apa? Karena dengan kalibrasi itu kita bisa mendapatkan systematic errornya. Kita bisa mendapatkan systematic errornya dan mungkin bisa diatur ya, bisa digeser. Ya, jadi misalkan saja saya melakukan pengukuran tegangan begitu, didapatkan nilai yang sistematik gitu ya. Jadi nilainya itu agak naik sedikit dari kalibratornya.
Nah, sehingga kita bisa mendapatkan koreksi bahwasanya alat kita tadi harus saya koreksi naik ke atas sedikit. Ya. Jadi kalau alat yang bagus mestinya dia ketika dikalibrasi ada perbedaan dia akan auto calibrated gitu ya. Itu yang bagus ya. Jadi di sini nanti akan kita jelaskan tentang smart instrument ya, smart instrument. Nah, jadi sebagian besar alat geofisika semacam itu. Jadi mestinya kalau masalah akurasi ya kita mesti harus percaya bahwasanya instrumen geofisika punya akurasi yang tinggi. Tetapi kadang-kadang karena umur ya alatnya tidak baru lagi, itu kadang-kadang ada shifting ya, atau ada error, atau ada apa namanya drift begitu ya, yang kita sebut kemarin, itu yang menyebabkan perbedaan nilai. Dan itu jarang sekali kita care di situ ya. Kita jarang sekali. Kalau mau ngukur ya tinggal ngukur saja gitu ya. Jadi apa namanya perlu sekali mungkin bisa kalian coba pikir-pikir dari beberapa teori yang sudah saya berikan ini. Misalkan kita ambil satu instrumen, misalkan ppm ya, yang kemarin kalian kaji apa speknya. Yang saya maksudkan spek kemarin itu kalian jelaskan ya, spek ini itu maksudnya apa, spek ini maksudnya. Jadi bukan bercerita tentang instrumennya, keunggulan instrumennya enggak, tetapi istilah-istilah yang digunakan di spesifikasi tadi biar lebih jelas. Jadi dengan mengikuti kuliah ini diharapkan bisa menjelaskan dari problem error apa saja yang mungkin bisa muncul dari sebuah instrumen magnetometer misalkan. Oke, jadi kira-kira semacam itu Mas. Apa namanya? Sekali lagi kita percaya bahwasanya akurasi instrumen itu sudah oke di peralatan geofisika itu. Cuma kadang-kadang itu memang perlu kita kalibrasi. Nah, perlu kita kalibrasi. Karena apa? Geofon pun itu mestinya ada kalibrasi ya. Jadi kita juga memang tidak care dengan kalibrasi ini ya. Geofon itu mestinya harus dikalibrasi. Kalibrasi ya. Jadi setiap kali geofon keluar dari pabrik atau kita beli, itu kalau tidak salah umurnya 4 tahun ya. 4 tahun. Jadi sertifikat kalibrasinya itu 4 tahun. Ada yang cuma 1 tahun. Jadi setelah itu karena geofon itu sering kita bawa kemana-mana, sering kita mainkan ya tok begitu, itu pastinya sudah ada perubahan nilai konstanta pegasnya. Ya, sehingga perlu direkalibrasi. Tapi itu sayang sekali tidak kita lakukan, jadi ya sudah apa adanya saja. Jadi ini buat care kita semua. Kalau mungkin kalian nanti bekerja dalam bidang maintenance atau dalam bidang akuisisi data begitu, itu bisa apa namanya meminimalisir error yang kita dapatkan. Jadi data yang kita dapatkan itu benar-benar data yang paling bagus begitu. Kira-kira semacam itu Mas. Pertanyaannya bagus sekali. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, oke. Ada lagi silahkan. Enggak ya. Jadi apa masalah error kalau di geofisika itu sebenarnya sangat banyak, tetapi sering kita abaikan ya. Sering kita abaikan. Ya, misalkan saja kalian mendapatkan ini sebagian besar kan semester sudah atas ya, semester tinggi ya. Jadi sudah mendapatkan beberapa metode ya. Kalau kalian mendapatkan nilai geofisika apa gitu ya, misalkan saja nilai magnetik sekian, itu ada errornya enggak ya? Ada errornya enggak ya? Mestinya ada sistematik errornya, mestinya ada ya. Jadi ada sekian persen begitu. Tapi itu kita abaikan. Mestinya dalam perhitungan kita jangan-jangan kita nanti secara akumulasi ketika data tadi kita proses dengan lebih lanjut itu akan errornya membesar. Oke ya, kira-kira seperti itu Mas, apa namanya tambahan dari saya. Oke ya, kemudian yang selanjutnya yang ketiga itu adalah gangguan akibat waktu operasional. Ini menyebabkan error sistematik juga. Nah, waktu operasional ini maksudnya waktu pemakaian ya, waktu pemakaian. Jadi
beberapa komponen itu seperti yang saya sampaikan tadi itu kadang-kadang sudah menua gitu atau sudah menurun apa namanya daya pakainya begitu ya, atau sudah menurun speknya begitu, itu mestinya harus direkalibrasi ya, direkalibrasi ulang. Jadi gangguan akibat waktu operasional ini salah satu solusinya ya harus rekalibrasi ini. Karena mestinya kalau misalkan nilai R hambatan dari suatu rangkaian yang berubah ya, berubah karena fungsi waktu, fungsi tua begitu, nilainya jadi berubah sedikit, itu akan menyebabkan sistem kita akan punya error sistematik ya. Error kita akan pengukuran kita akan mendapatkan error sistematik akibat komponen yang karena sudah tua ya, komponen karena sudah tua. Beberapa instrumen kita sudah tua ya, termasuk tua ya, karena mungkin yang geolistrik Oyo Mac Ohm itu yang sampai sekarang kita pakai, dan untung saja masih ada sistem kalibratornya dan masih handal sampai sekarang. Itu sudah tua umurnya, mulai dari 98 sampai sekarang 2021, itu sudah 23 tahun ya. Itu mungkin lebih tua dari kalian ya. Nah, kalian umurnya belum ada segitu. Itu kelahiran tahun 98 atau kita beli tahun 98 Oyo Mac Ohm itu ya. Kalian belum lahir mestinya ya. Nah, sampai sekarang masih bagus ya, mestinya di beberapa komponen sudah ada defectnya, tetapi karena di maintenance, diperbaiki begitu, beberapa biasanya LCD begitu ya, nanti pembacaan jadi tidak begitu jelas, itu sudah dihilangkan, beberapa komponen sudah diganti ya, yang menyebabkan perubahan pembacaan. Oke ya. Nah, kemudian yang selanjutnya nomor 4 itu adalah gangguan akibat koneksi ya. Nah, ini yang paling sering di geofisika di dalam survei geolistrik, IP, SP, yang mikroseismik begitu ya. Pokoknya yang menggunakan kabel. Dan hampir semua metode geofisika itu pakai kabel. PLF pun pakai kabel ya, kabel yang menghubungkan antara konsol dan sensor ya. Semuanya pakai kabel. Ya. Jadi salah satu penyebab systematic error dari connecting leads ini, atau gangguan koneksi kabel ini ya, itu biasanya ada atau perubahan nilai resistansi kontak ya, atau hambatan kontak dari kabel yang kita hubungkan. Mestinya kalau kita membuat suatu koneksi kabel, itu mestinya kita bikin sebagus mungkin, sedemikian sehingga kontaknya kita yakin itu kontak bagus banget, kontaknya bagus sekali ya. Jadi kita harus pastikan ketika kita melakukan pengukuran geofisika di lapangan, ketika kita memasang kabel itu jangan terburu-buru ya, kita harus pastikan bahwasanya kabel itu punya kontak yang bagus. Sebagian besar instrumen geofisika itu colokan kontaknya itu sudah US Army standar ya, sudah standar tentara begitu ya, seperti itu. Sudah handal sekali. Namun seiring pemakaian waktu, mestinya di dalam ujung-ujung pin ya, ujung-ujung pin di dalam kontak tadi mestinya sudah entah karatan, entah kena air, entah kena sisa air begitu. Jadi ada bekas-bekas di situ yang menyebabkan kalau kita kontakkan kurang begitu bagus ya. Kalian sudah pernah melakukan survei seismik bias ya, seismik refraksi, dan di situ ada kabel, ada colokan kabelnya. Nah, itu karena sering dipakai tempat berdebu, kadang-kadang kena air, itu kadang-kadang juga tidak bersih sehingga ketika dipasang itu tidak kontak sempurna. Mestinya resistansi kontak atau hambatan kontak itu kecil sekali ya, tetapi karena ada resistan ini sehingga kontaknya tidak terlalu bagus
kontak tidak terlalu bagus nanti akan menyebabkan kesalahan sistematik ya, kesalahan sistematik. Oke ya, jadi apa namanya, penyambungan kabel ini mestinya harus hati-hati, kita harus hati-hati karena akan memunculkan error tadi ya. Jadi dari pemilihan kabelnya, mungkin dari jenis kabel yang digunakan itu yang sesuai ya, cara menyambungkannya. Kalau tempat kita biasanya cara menyambungkannya, karena umur juga tadi itu apa namanya, perlu dijaga kebersihannya. Jadi disarankan setiap habis melakukan pengukuran itu dibersihkan ya, bersihkan. Kalian mungkin kalau ke lapangan ini mungkin beberapa mengambil praktikum ya, mengambil praktikum atau mengambil field camp, mungkin itu bisa dibersihkan dengan menggunakan apa namanya, amplas tipis gitu ya, dibersihkan. Siapa tahu ada kotorannya, karena kalau kontak tidak bagus itu kita bisa bingung, nanti ini sudah dipasang tapi kok nggak jalan alatnya, atau alatnya pengukur tapi kok nggak bener gitu ya. Nah itu karena kontak yang tidak pas tadi. Oke, jadi connecting leads atau hubungan penggunaan kabel ini bisa jadi sangat bermasalah. Oke, jadi ini kelihatannya ada hanya 4 ini ya yang bisa disebutkan tentang sumber error dari sistematik ya, sumber error sistematik. Nah, kemudian kita ingin membahas tentang bagaimana cara mereduksi error sistematik. Ya, bagaimana cara mereduksi atau mengurangi systematic error ini. Tentu saja yang pertama itu adalah kita harus mendesain instrumen, atau instrumen yang dibuat itu desain dengan hati-hati. Ya, jadi kata orang teknisi, desain instrumen yang sangat hati-hati ini merupakan senjata yang paling utama untuk melawan environmental input. Ya, jadi ini paling utama. Jadi makanya instrumen geofisika biasanya mahal, karena sebagian besar itu didesain dengan sangat hati-hati, karena apa yang dihadapi nantinya dalam pengukuran itu adalah kondisi yang ekstrim. Ya, apalagi kondisinya yang dipakai yang sangat ekstrim itu apa namanya, sangat mahal ya. Seperti halnya misalkan black box yang di pesawat itu ya. Black box yang pesawat itu desainnya wah, apa namanya, sudah sangat hebat ya, sangat handal begitu ya, karena apa namanya, dia akan mendapatkan lingkungan yang benar-benar sangat ekstrim nantinya. Ya, bisa kita bayangkan sekarang ini kelihatannya sudah ada satelit ya yang mengorbit di Mars begitu, yang mengirimkan beberapa foto ke NASA Amerika gitu ya. Nah, ini juga desain instrumennya juga harus sangat hati-hati, karena lingkungannya mungkin sangat ekstrim sekali, sehingga semua sensor sudah dipikirkan sedemikian rupa sehingga pengaruh lingkungan itu minimal sekali, seminimal mungkin ya. Jadi sensitivitas terhadap input environment ini atau input lingkungan ini jadi sangat kecil ya, atau bisa direduksi ya. Jadi dia tidak sensitif terhadap perubahan input lingkungan ya, istilahnya semacam itu ya. Kalau bisa itu serendah mungkin, mestinya tidak bisa dihindari, tapi tetap di set serendah mungkin ya. Nah, misalkan saja dalam desain apa ya, sensor strain itu ya, sensor strain itu sensor bending gitu ya, sensor bending. Kalau saya punya besi, kemudian seberapa besar besi itu terbend, itu ada sensor bendingnya, sensor tekuan begitu ya. Itu elemennya itu dibuat dari suatu material yang apa namanya, material yang tahan suhu biasanya ya, atau yang apa jenenge,
relatif tahan atau relatif tidak berubah resistannya terhadap suhu. Ya, karena dalam bending ya, dalam proses pemakaiannya itu kadang-kadang dipakai di lingkungan yang panas, yang dingin dan sebagainya. Oke, jadi atau kita bisa memilih suatu material yang pengaruh perubahan resistan terhadap suhu itu sangat kecil. Ya, sangat kecil. Jadi ini termasuk dari pemilihan bahan ya, pemilihan bahan. Ya. Tapi bagaimanapun juga walaupun sudah didesain itu tidak selalu bisa error sistematik ya, akibat error sistematik dengan desain sedemikian rupa bisa hilang itu sulit ya Mas. Biasanya masih tetap ada dan tertulis ya di dalam, semuanya terangkum di dalam sensitivity atau kebenaran pembacaan dalam spek yang ada. Oke ya. Karena juga biasanya juga dipengaruhi oleh cost ya. Kalau suatu instrumen itu didesain sangat hebat begitu ya, itu mesti cost-nya akan sangat mahal ya. Robot yang bekerja di planet atau di Mars atau di bulan gitu ya, yang bisa jalan-jalan di bulan, itu mestinya cost desainnya jauh lebih mahal daripada robot yang jalan-jalan di bumi ya, karena input environment dari robot yang ada di bulan tadi jauh lebih complicated ya, lebih tidak bisa diprediksi, unpredicted ya, lebih kita harus bisa mendesain sedemikian rupa permasalahan ya, sehingga bisa di handle ya kesalahan yang ada. Oke ya. Kemudian yang kedua, ini salah kedua cara untuk mereduksi error sistematik itu adalah metode yang disebut sebagai opposing input ya. Metode opposing input. Yang paling mudah itu adalah peralatan geolistrik Naniura ya. Kalian mungkin pernah menggunakan Naniura ya. Pernah menggunakan Naniura. Nah, di dalam pengukuran geolistrik, SP itu merupakan noise. SP merupakan noise sehingga kalau saya meletakkan dua elektroda potensial, itu mestinya potensialnya sama dengan 0 sebelum kita menginjeksikan arus, itu potensialnya mestinya sama dengan 0. Tetapi karena ada SP, potensialnya tidak 0, maka harus dienolkan. Nah, ini salah satu menolkan, kita harus memberikan tegangan tapi yang terbalik. Tegangan dari yang dibaca tadi akan diberikan tegangan yang terbalik sehingga akan terkompensasi. Nah, ini salah satu contoh yang paling sederhana dari metode membalik input ini. Ya, metode membalik input ini paling sederhana adalah semacam itu. Oke. Jadi kalau ini yang contoh di buku itu lebih elektrik sekali ya, lebih elektronik sekali ya. Ini adalah millivoltmeter ya, millivoltmeter. Jadi ketika diberikan ketika kita mengukur beda potensial, maka di sini di dua kutub ini akan ada beda potensial. Ada beda potensial berarti ada arus yang lewat di coil, dan arus yang lewat di coil ini akan menyebabkan coil tadi bergerak karena ada arus eddy di dalam coil dan ada medan magnet sekunder di sini. Karena dia berada dalam medan magnet batang, medan magnet segaris ini ya, di batang dari permanen magnet ini, maka otomatis coil tadi akan berputar. Ya, akan berputar. Nah, supaya untuk menghandle coil supaya tidak berputar dengan gila begitu, itu dipasang suatu R kompensasi. Ya, dipasang suatu R kompensasi sehingga bisa menghambat adanya arus yang lewat di coil ini, dan R-nya tadi bisa diatur, bisa menghambat, intinya dia bisa menghambat dari sistem gerakan yang tidak stabil di sini tadi.
yang menyebabkan error sistematik. Oke, kita dari geofisika kita lebih mudah menjelaskan dari bahasa geofisika ya. Kalau dari bahasa elektronik ini kok agak complicated ya. Oke. Ya kira-kira semacam itu ya. Ini contoh dari metode membalik input ya. Kemudian yang ketiga yang lebih advance lagi adalah high gain feedback ya. High gain feedback ini juga pendekatan dari sisi apa namanya elektronik ya. Dari sisi elektronik. Nah, ini juga kita bisa apa namanya secara ilustrasi kita bisa menekan gangguan environmental input pada tiap-tiap komponen yang ada. Jadi ini ceritanya semacam ini ya. Jadi di dalam suatu alat peralatan listrik ini itu kita masukkan EI begini ya. Masukkan tegangan input. Kita pengen ya ini apa namanya voltage measuring ya. Jadi kita masukkan tegangan di sini di EI ini. Di mana di EI ini itu akan lewat ke kanan ya, lewat ke kanan dan nilainya akan dikurangi dengan E0 karena kita asumsikan di sini ada E0 yang nilainya kita belum tahu ya, ada E0 sehingga tegangan yang lewat sini atau ya tegangan lewat sini adalah EI minus E0 ya. EI minus E0 ini akan dilewatkan amplifier, coil, dan spring dari sebuah alat pengukur tegangan. Jadi ada amplifier, coil, dan spring dengan masing-masing parameter pengalinya. Ini KA, ini KC, dan ini KS. K amplifier, K coil, dan K spring. Nah, tiap-tiap sensor yang dipakai di sini atau tiap-tiap instrumen amplifier, coil, dan spring ini juga akan dipengaruhi oleh disturbance ya, gangguan dari luar. Ini DA, D amplifier, ini D coil, ini DS. Ya, D amplifier, D coil, dan DS. Nah, kemudian di sini kita akan dapatkan X outputnya. Kemudian yang di bagian bawah ini itu ada feedback device. Feedback device itu nanti suatu apa namanya peralatan yang atau suatu rangkaian ya yang bisa digunakan untuk mengkompensasi tegangan di depan ini tadi supaya gangguan DA, DC, dan DS ini diatur supaya bisa mendapatkan gangguan yang seminimal mungkin ya, seminimal mungkin. Nah, dari sini kita bisa hitung satu demi satu ya. E0 di sini ya, E0 ini merupakan X0 yang dilewatkan KF. Jadi nilai X0 yang dilewatkan KF akan ketemu E0. Kemudian X0 ini itu merupakan besaran yang lewat di sini adalah EI minus E0 dikalikan dengan KA, KC, kok ini KM ya, ini KM kelihatannya ya, KM dan KS. Ini KM ini KM mestinya ya, K coil ini KM. Maksudnya adalah KM. KA, KM, dan KS. Oke, jadi kita bisa masukkan E0 tadi dalam persamaan ini, kita dapatkan X0 sama dengan EI minus KF X0 KA KM KS ya, jadi di sistem ini sudah ada. Nah, kita kemudian bermain-main dari persamaan ini ya, apa namanya dikeluarkan EI-nya dan sesudahnya ini kemudian dipisahkan gitu ya, dipisahkan sehingga kita dapatkan persamaan semacam ini. Pengen dikeluarkan nilai X0-nya. Nilai X0-nya keluarkan sehingga dapatkan persamaan akhir semacam ini. Ya. Jadi X0 sama dengan parameter yang ada di dalam ini dikalikan EI. Nah, jika amplifier ini tuh nilainya itu sangat tinggi, jadi efek dari amplifier itu sangat dominan, katakanlah semacam itu, maka kita bisa mendapatkan dari persamaan ini adalah dominan
dibagi dominan tambah 1. Ya, ini mirip seperti yang tadi ya, yang di R, yang input impedance tadi ya. Jadi ini dominan dibagi dominan tambah 1. Kalau dominannya KA ini dibikin sangat besar, misalkan 1 juta, nah ini berarti bisa menjadi sangat dominan. Dibandingkan yang lain-lain ini kecil ya, jadi sangat dominan. Sehingga bisa kita mendapatkan persamaan semacam ini. X0 itu merupakan EI dibagi KF. Ya, KF yang ada di feedback ini. Nah, dengan demikian kita dari kasus macam ini kita bisa meminimalisir ya, minimalisir gangguan DA, DC dan DA ini DM ya, DA, DM dan DS ini bisa tidak terlalu berpengaruh karena dalam persamaan akhir kita hanya mendapatkan bahwa saya X0 itu adalah E input ini dibagi dengan KF saja. Jadi ini adalah persamaan akhir dari sistem yang kita buat di sini ini. Sehingga bisa dikatakan X0 itu hanya dipengaruhi oleh gangguan terhadap KF saja. Tapi tentu saja itu hilang karena kita abaikan tadi ya, karena kita abaikan dari persamaan ini. Karena pemilihan KA yang sangat tinggi. KA yang sangat tinggi. Karena yang paling mudah ya amplifiernya kita buat setinggi mungkin. Ya, ini yang disebut sebagai high gain feedback ya. High gain feedback. Ini akan menyebabkan faktor yang berpengaruh terhadap sensor yang kita punya berupa coil dan spring itu bisa tereliminasi atau bisa terabaikan sedikit kalau kita melakukan setting amplifier setinggi mungkin. Ya, sehingga faktor-faktor yang di atas tadi hanya bisa kita harus bisa menghandle DF ini saja, D feedback ini saja. Oke ya, ini salah satu cara mereduksi sektor sistematik akibat gangguan di coil dan spring misalkan. Ya, gangguan coil dan spring. Coil dan spring itu merupakan instrumen yang familiar dengan geofisika ya. Coil berkaitan dengan kemagnetan. Hampir semua metode yang menggunakan kemagnetan pakai coil. MT itu pakai coil. PPM pakai coil. Ya. Jadi semua yang mengandung elektromagnet itu mesti pakai coil. Spring juga iya, semua metode yang menggunakan kinetik ya, kinetika massa itu menggunakan coil. Geofone pakai coil, seismometer pakai coil. Ya. Gravimeter pakai coil. Jadi ekomoskop pakai coil, pakai spring ya, geofone pakai spring. Seismometer pakai spring, gravimeter juga pakai spring. Jadi ini salah satu secara teoritis ya cara mereduksi error sistematik. Oke, kemudian yang keempat itu adalah tentu saja dengan kalibrasi ya. Dengan kalibrasi nanti kita akan mendapatkan suatu parameter kalibrasi. Karena apa? Karena semua instrumen yang digunakan itu akan mendapatkan gangguan ya, mendapatkan perbedaan karakteristiknya yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti misalnya adalah kondisi lingkungan di mana instrumen itu digunakan dan sering tidaknya instrumen itu dipakai. Ya, kalau instrumen yang sering dipakai tentu saja beberapa komponen akan mengalami istilahnya adalah suffer drift atau pergeseran akibat kelelahan yang dia terima ya, akibat kelelahan yang dia terima, yang komponen itu terima, sehingga perlu kalibrasi. Ya. Oke, jadi semakin sering kalibrasi semakin bagus. Instrumen itu semakin sering dikalibrasi dia akan semakin bagus karena semakin tercatat atau teruji kehandalan instrumen itu tadi. Oke ya, jadi reduksi yang keempat adalah dengan kalibrasi. Kemudian yang reduksi yang kelima itu koreksi manual. Koreksi manual ini dibutuhkan operator yang canggih ini ya. Kalau
koreksi manual itu ya, karena operator yang canggih itu dia tahu ya error apa yang kira-kira akan muncul akibat pengukuran itu, dan dia bisa mengkoreksi secara manual. Yaitu berarti yang apa namanya, yang canggih itu operatornya. Oh, dia tahu error itu kita koreksi dengan ini. Ya, itu mesti nanti nilainya segitu, kita harus koreksi dengan ini, misalkan kayak gitu. Nah, biasanya di alat-alat yang modern ya, alat-alat yang intelijen begitu ya, atau smart instrument itu manual koreksi ini sudah dikerjakan secara otomatis. Jadi kalau operator tuh bisa mau koreksi, mesti instrumen bisa mau koreksinya sendiri, karena sudah ada intelijennya di situ, sudah dipasang IC prosesor di situ. Oke ya. Ya, kemudian yang keenam ini ya instrumen pintar itu tadi, cara mereduksi error sistematik dengan meng-create suatu instrumen pintar. Instrumen pintar ini maksudnya seperti apa? Ya, bisa kalian bayangkan HP gitu ya. Instrumen pintar itu adalah instrumen intelijen ya, yang dia itu tidak hanya sensornya tidak hanya yang digunakan untuk mengukur saja yang sesuai dengan apa yang menjadi tugas instrumen itu, tetapi dia juga punya ekstra sensor. Ya, dia punya ekstra sensor yang bisa memberikan input kepada instrumen pintar itu tadi, sehingga inputan dari ekstra sensor tadi digunakan untuk mengadjust nilai yang dipakai. Ya, hampir semua instrumen geofisika yang sekarang itu sudah intelijen. Ada sensor tambahan. Katakanlah dia punya sensor suhu ya. Kalau suhunya suhu internal itu sekian, maka nilai pembacaan harus dikompensasi dengan nilai ini. Ya, itu sudah didesain sebelumnya. Ya, dan biasanya sudah dibuat akan apa jenenge istilahnya itu, akan mengkompensasi secara otomatis ya dari error yang didapatkan. Dari apa namanya, dari pembacaan yang ada itu dia akan ditambahkan secara otomatis. Jadi sudah diperhitungkan apa namanya, melakukan editing ya, editing terhadap data itu by otomatis ya, secara otomatis. Dia bisa melakukan editing secara otomatis. Oke, jadi kira-kira semacam itu. Atau juga bisa jadi tidak melakukan error dengan tidak melakukan editing dengan sempurna ya, paling tidak bisa membuat errornya itu ditekan begitu ya, jika dia berada pada level yang rendah gitu ya, level yang rendah. Oke, kira-kira seperti itu dari slide ini. Saya sudah ngomong cukup lama ini, hampir 1 jam 1 jam lebih kelihatannya malah ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin agak saya percepat sedikit ya. Atau kalau tidak selesai, nanti saya buat menjadi 2 seri, yang lainnya saya buat video tambahan, karena sudah satu jam ini. Sekali lagi, ada yang mau ditanyakan? Ya, belum ada ya. Oke, kemudian kita masuk ke kuantifikasi ya, kuantifikasi error sistematik. Ya, bagaimana cara mengkuantifikasinya? Bagaimana cara mengangkakan begitu ya? Oke, ya, ini yang pertama pastinya terkait dengan random error yang paling mudah, karena untuk yang error sistematik yang sebelumnya itu koreksinya biasanya dikerjakan bukan secara apa namanya, analitik begitu ya, tetapi koreksi terhadap instrumennya, koreksi langsung diterapkan terhadap instrumennya. Jadi desain instrumennya yang diubah, ataupun ada semacam program pintar yang bisa mengubah atau mereduksi error yang ada di situ. Ya. Oke,
Ini kemudian kita masuk ke yang random error. Random error di dalam pengukuran itu disebabkan oleh, seperti saya sampaikan tadi, unpredictable variation in the measurement system. They are usually observed as small perturbation of the measurement at the site of the correct value. IA positive error and negative error occurs in approximately equal number for a series of measurement made the same constant quantity. Nah, sekali lagi, random error itu biasanya kesalahan kecil, yang bisa positif bisa negatif dari sebuah nilai, ya, dari suatu pengukuran yang berulang, ya, dari pengukuran yang series, for a series of measurement. Jadi dia pengukurannya itu berulang-ulang dan didapatkan nilai yang berbeda-beda. Ini biasanya kita lakukan di pengukuran geolistrik, ya, dengan menggunakan Oyo Mag-Ohm. Kita bisa melakukan pengukuran 4 kali misalkan. Walaupun sebenarnya dalam pengukuran itu di Oyo itu sudah nilainya sudah hasil yang terbaik, ya. Dia sebenarnya ngukur beberapa kali begitu, kemudian nilai terbaiknya yang tampil. Karena biasanya di setiap instrumen itu dia menggunakan oversample, ya. Dari hasil yang ditampilkan itu biasanya tidak hasil pada saat itu, tetapi hasil dari rata beberapa pengukuran terus ditampilkan begitu. Jadi dia oversample, istilahnya oversampled, ya. Jadi dia ngukur misalkan 10 kali, kemudian hasilnya sekali, itu ditunjukkan sekali dari hasil dari rata begitu. Nah, itu juga pengukuran yang bermacam-macam itu tadi disebut sebagai random error, ya. Pengukuran bermacam-macam sebagai random error. Jadi dari series of measurement, dari pengukuran yang berulang-ulang terhadap suatu target yang sama, of the same constant quantity. Oke, ya. Nah kemudian random error tentu saja paling sering itu dikerjakan, ya, dengan halo, oh ya, ini ya, dengan statistik, ya, sorry, dengan kajian statistik. Masih dengar suara saya, ya? Oke, sip. Oke, jadi kok katanya ada yang problem, ya. Ini mestinya bukan error sistematik. Ini tadi saya agak kaget di sini. Ini mestinya judulnya itu random error, ya, kuantifikasi dari error random error. Jadi bukan error sistematik, ya, kuantifikasi dari error yang random gitu, ya. Jadi istilahnya adalah random error. Jadi ini salah judulnya, ya. Ya, karena systematic error sama random error tadi kan beda, ya. Kita sudah bedakan di depan tadi. Jadi ini yang atas ini di detail saja ini judulnya yang di atas ini. Nah, jadi kuantifikasi random error gitu istilahnya. Oke. Nah, tadi agak complicated menjelaskan judulnya ini. Oke, jadi kita kembali ke sini. Random error bisa dikaji secara kuantifika atau bisa dikuantifikasi dengan kajian statistik. Yang pertama tentu saja adalah menggunakan mean dan median. Mean itu adalah rata-rata, median itu adalah nilai tengah ketika datanya sudah diurutkan, ya. Jadi misalkan ini ada beberapa contoh, ini ada measurement set of A. Jadi saya melakukan pengukuran, ini ada 11 kali pengukur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya. Ada 11 pengukuran dari suatu variabel, dari suatu, ya, parameter begitu, didapatkan nilai semacam ini. Ada 11 pengukuran. Nah, saya mendapatkan nilai pertama ini, pengukuran kedua ini, pengukuran ketiga ini, dan seterusnya. Pengukuran didapatkan nilai ini. Nah, dari nilai ini tentu saja menunjukkan error, ya, random, karena nilainya yang dicatat ini bervariasi, tidak nilai yang sama, ya, jadi random di situ. Nah, tentu saja salah satu cara yang paling mudah digunakan untuk menentukan nilai terbaik dari random error ini
itu adalah mean ya, dengan pengukuran rata-ratanya. Rata-rata tentu saja ya tinggal dijumlahkan saja, sigma ini dibagi 11. Kemudian juga bisa digunakan median. Median itu adalah data ini kita urutkan dulu dari yang kecil ke besar, kemudian data yang di median itu adalah jumlah data ditambah 1 dibagi 2. Jadi kalau misalkan ini ada 11 ya, 11 itu berarti 12 dibagi 2, 6. Dari data ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi data yang pada posisi ini itu adalah nilai mediannya, nilai tengahnya. Itu bisa digunakan sebagai nilai terbaik. Juga bisa digunakan nilai terbaik adalah X min. Oke. Nah, kemudian kalau dari measurement yang A ini, coba saya kasih waktu sedikit ya, mungkin 30 detik itu, coba ada yang menghitung min-nya, ada yang menghitung medianya. Coba silahkan, nanti hasilnya berapa. Coba dihitung dulu ya, silahkan. Yang min-nya berapa? Yang A, yang measurement A ini. Yang A dulu. Ya, silahkan. Gampang ya, karena tinggal dijumlah saja. Ya, saya juga ngitung ini. Saya dapatkan min-nya itu 409. Benar nggak kalian dapatkan 409 juga? 409 yang ini. Mean-nya atau rata-ratanya. Yang A. Jadi saya tulis di sini ya. Ini ya X M ini 4, yang min-nya saya tulis di sini aja, 409. Kalian dapat 409 juga? Oke, yang ya, oke ya. Oke, kemudian yang medianya dapat berapa? Yang measurement A ini. Saya juga ini diurutkan dulu dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kemudian data ke ini data ke-6 ya, karena data saya 11 tambah 1 12 dibagi 2, data ke-6 tadi, data di posisi sini tadi ya. Saya urutkan, saya dapatkan 408. Kalian dapat berapa ya? Mestinya ya sama kalau datanya sama ya. Nah, jadi saya mendapatkan min untuk measurement A ini 409 dan medianya adalah 408. Oke ya, kita dapatkan yang ini. Kemudian kita melakukan pengukuran dengan instrumen yang lebih canggih lagi, misalkan measurement B ini. Kita dapatkan pada measurement B. Measurement B, instrumen apa kondisi yang sama itu kita gunakan diukur dengan measurement set B ya. Untuk yang B ini didapatkan min-nya, sebentar ini ditambahkan dulu, dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dibagi 11 juga itu saya dapatkan 406 ya, ini min-nya. Kemudian yang mediannya, tadi saya urutkan dulu data yang ke di sini ya. Data yang ke-6 dapat 407. Ya, mestinya kalian juga dapatkan nilai yang sama ya. Yang ini 406, yang ini 407. Oke. Jadi yang B tadi min-nya rata-ratanya adalah 406, mediannya adalah 407. Kemudian yang kita tanyakan dari kedua pengukuran tadi terkait dengan nilai rata-rata dan nilai mediannya, kita kira-kira itu percaya yang mana? Yang measurement set A atau measurement set B dari kondisi datanya ya. Ya. Jadi secara intuisi kita langsung bisa menunjukkan bahwasanya kelihatannya kok kita lebih percaya ke measurement set B.
ya, measurement set B ya. Karena apa? Karena nilai tertinggi dari measurement set B dan dikurangi dengan nilai tengahnya itu ini 409 dikurangi 6 ya, 3 ya. Tapi yang di atas di sini nilai tertingginya adalah 430 dikurangi 408, 22 ya nilainya 430 dikurangi 49, 21. Yang ini 3, yang ini 21 dibandingkan dengan ini. Nah, jadi kalau dari sisi kelihatannya kepercayaan kita terhadap set pengukuran, kita lebih percaya set pengukuran B ya, karena random errornya itu lebih kecil yang B dibandingkan yang A. Oke ya, jadi ini apa namanya salah satu kajian. Kemudian kajian yang kedua itu kita lihat dari set A. Dari set A itu data yang terukur terbesar dikurangi yang terkecil. Yang terbesar itu 430, yang terkecil itu 396. Itu selisihnya adalah 34. Ya, selisihnya 34. Kemudian yang di B itu selisihnya yang terbesar dikurangi yang terkecil hanya 6. Ya, hanya 6. Nah, ini jadi menunjukkan bahwasanya ini kesimpulan pertama dari kajian random error ini, semakin kecil jangkau dari pengukuran, maka akan semakin tinggi nilai konfidensi kita terhadap nilai rata-rata dan nilai mediannya. Ya, jadi semakin kecil jangkaunya, jangkau pengukuran antara maksimum dan minimum itu tadi, itu akan semakin percaya kita bahwasanya kelihatannya kalau dari jangkau itu tadi saya lebih percaya yang measurement B ini ya, karena jadi nilainya sekitar 406 atau 407 tergantung metode yang dipakai dibandingkan 408 ataupun 409 dari measurement A. Begitu ya. Jadi ini kajian statistik yang pertama. Nah, kemudian bagaimana kalau kita tingkatkan dari measurement set B ini tadi itu menjadi measurement set C. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 23 pengukuran. Ya, pengukurannya ditingkatkan menjadi 23 kali set pengukuran yang C. Menggunakan measurement set B ini ya. Measurement set B, instrumen yang digunakan di set B itu digunakan untuk pengukuran dengan set C ya, dinamakan set C dengan pengukuran yang lebih banyak sedikit. Jadi 23 kali. Ya. Dalam pengukuran 23 kali ini didapatkan bahwasanya nilai min-nya ya, tadi sudah saya hitung itu adalah 406,5 ya. Yang C. Kemudian medianya adalah 406. Medianya di angka ke-12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di angka ini medianya. Tapi ini diurutkan dulu. Ini belum saya urutkan, tapi tepat pas di angka 406. Tadi harusnya diurutkan dulu. Ya, diurutkan dulu. Oke, jadi untuk measurement set C dengan menggunakan measurement set B ternyata didapatkan meannya adalah 406,5 dan mediannya adalah 406. Ya, 406. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa mengambil kesimpulan yang kedua yang biasa secara statistik pada umumnya ya, yang menunjukkan bahwasanya semakin banyak kita melakukan pengukuran dengan instrumen set yang sama, itu kita akan mendapatkan nilai min dan nilai median yang semakin mendekat. Nilainya akan semakin dekat ya, antara min dan median nilainya akan hampir sama ya. Jadi dengan begitu kita bisa percaya bahwasanya ya memang ini adalah random error ya, random error. Ya, jadi bisa kita katakan kalau kita ngukur sebanyak-banyaknya dari set yang sama,
nilai min dan nilai median itu nilainya hampir sama dan saling mendekat, nilainya menjadi hampir sama, itu berarti kita bisa katakan bahwasanya random error yang berpengaruh di dalam pengukuran kita ini. Jadi pengukuran kita itu dipengaruhi oleh random error yang unpredictable, tidak tahu sebabnya. Pokoknya pengukurannya jadi error gitu. Ya, jadi ada random error. Oke ya, jadi kira-kira kajian untuk statistiknya semacam itu. Nah, kemudian kita bisa di samping hanya mengandalkan min dan median saja, itu kita bisa mengandalkan standar deviasi atau variansi. Ya. Ya, jadi di introduction namanya selisih ya, selisih dari data terhadap minnya itu adalah DI ini. Dan nilai DI itu tadi bisa dihitung kalau di sigma kuadratnya dibagi dengan banyaknya data kurangi 1 itu adalah varians. Kalau nilai varians tadi diakarkan itu sama dengan standar deviasi. Oke, jadi semacam itu. Jadi kita juga bisa mendapatkan nilai variansi dan standar deviasi. Kalau semakin besar variansinya itu berarti ya datanya semakin random, semakin kacau begitu. Semakin kecil variansinya, datanya semakin bagus. Nah, ini salah satu cara menyebutkan random error ya. Secara kuantifikasi menyebutkan random error. Oke, kira-kira semacam itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sudah 1,5 jaman ya. Ini kita kuliah, tapi terlalu panjang nantinya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau nggak ada pertanyaan, atau kalau ada pertanyaan nanti disampaikan di classroom saja ya. Saya tutup sampai di sini. Selamat sore. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.